Jadi siap-siap dilempar ya. Dan di patch terakhirnya dari Jawhead, dia itu shieldnya jadi luar biasa loh di early gamenya. 500 sampai 1000. Jadi kayak kalau ngomongin soal dari early game ya dia udah punya sustainability sendiri. Oke, bisa bertahan lebih lama juga itu bakal jadi nilai plus karena memang permainan dari Akihoshi dengan drafting seperti ini sepertinya akan terlihat lebih agresif karena damage-nya banyak. Wah, Faramis. Aku mikir tadi bukan Tigreal tapi Minotaur. Karena kalau Minotaur seenggaknya Arlotnya masih bisa ngebadanin di depan, tapi karena Tigreal di sini berarti harusnya akan ada banyak Purify yang dibawakan oleh Akihoshi. Ya, dan waktunya kah ini untuk bisa melihat lagi bagaimana permainan dari Cloud-nya Skylar? Boleh Cloud sekarang. Karena kebetulan ada Faramis kan, dan teman-teman dari Akihoshi butuh area of evac. Jadi seenggaknya karena ada Hayabusa, lumayan bisa angkat early game-nya ditambah dengan Jawhead. Tinggal nanti Cloud-nya dikasih waktu selama mungkin untuk bisa bermain dengan safe. Atau Kari. Kari lebih aman, karena dia lebih fleksibel dari segi draft pick-nya. Tapi kalau Cloud, ini hero power aja. Simple. Blessing duet from Kenapa Skylar? Cloud? Hero power. Hero power. Ya cuma dua juga kan pilihannya. Kalau nggak Cloud, Kari. Siapa lagi yang mau Purify di sini posisinya? Habis soalnya. Oke, lengkap sudah untuk drafting kita di dalam game yang ketiga, game terakhir untuk match ini, untuk series ini. Dan ini akan menjadi penentuan siapa yang bisa mengisi posisi kedua di standing sejauh ini. Atau bahkan di placement yang pertama, kalau Big Run Alpha yang ternyata memenangkannya dengan alphabetical yang lebih ready di B. Bener juga ya. Ya kan? Oke, dan ini akan menjadi penentuannya juga. Tapi secara drafting, Prof KB, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah tim di early game? Big Run Alpha harus save dulu karena Super Ken butuh power spike-nya kalau Akihoshi. Kalau bisa cari poin-poin kill kecil aja sih. Oke, Pak Pulung? Poin-poin kecil aja ya. Jadi aku RRQ. Wow. Oke. Ya udah kalau begitu ya berarti ini dia game ketiga, game yang terakhir di match kita yang kedua antara Big Run Alpha dan juga Akihoshi. Jadi Big Troopers dan juga Kingdom pada suaranya. Wow, semangat terakhir untuk kedua belah tim karena ini adalah game terakhir juga. Ya, Tapi Pak Pulung berbeda sekali hari ini ya. Berbeda sekali kamu hari ini. Iya karena aku suka ngelihat ini loh, kayak ada hal-hal baru dari Akihoshi di mana ini kan play ramp dia kan ya kan Idok, Rich, jadi itu caranya Dairen gitu loh. Biar nggak Pulung anti ya. Oke, melihat ke arah gamenya sekarang di arah early game. Dengan adanya Faramis dan juga Zals ini bakal menjadi duel area of effect yang cukup menarik untuk disaksikan. Tapi ada Dairen juga yang sudah mulai ditarik dan perebutan Little Wonder yang berhasil dimakan oleh salah Jujin. Oke, dan first blood-nya menjadi milik dari Big Run Alpha. Oke, first blood yang cukup singkat, jelas, padat. Iya, Meskipun ada 4 pemain di sana. Karena maksain flicker juga bakal wasted banget ya untuk di turtle-nya nanti. Jadi seenggaknya Diren walaupun menjadi korban first blood tapi dia punya power nantinya di area turtle. Dia masih bisa mainin flicker, earthshatter, dan Susujin. Oke, dan sekarang satu shadow kill-nya. Hey! Phantom execution ini sedikit lagi Phantom Shuriken-nya Prof tadi hampir ya untungnya Rins bisa menyelesaikan langsung namun untuk sekarang ada sebuah Divine Sword tadi yang dikeluarkan. Ya, bahkan Rins juga diselamatkan dengan ejector ya. Masih loh mereka di situ dan flicker dikeluarkan lagi. 2 flicker bahkan digunakan, ini akan membuat sinyal untuk Big Run Alpha memaksakan teamfight di turtle makin terbuka juga karena Ki masih ready dengan flicker yang dia miliki tapi pressure tidak bisa dihindari karena Skylar sekarang sudah mulai di atas. Dan Tempest Sobletnya Prof tidak mau satu terakhir Prof. Itu dia. Pasti bakal kena pressure karena ya kebetulan udah gak ada yang punya flicker kan di area mid lane dan juga roamernya. Jadi gak bakal ada yang bisa nyelamatin di area bawah dan ini membuat Eman jadi lebih unggul di area gold lane. Ya, bisa lebih menguasai ke arah laningnya, tapi siapa nih yang akan menguasai ke arah turtle karena posisi dari kedua belah jungler pun akan cukup possible untuk ngedapetin ya sama-sama assassin, sama-sama harus menunggu inisiasi. Di sisi lain. Ejectornya berhasil tadi melemparkan langsung ke arah dari Ki, tapi Ki-nya pun mendorong untuk agak menjauh lagi tadi dari satu nightmare respawn yang sangat-sangat mengganggu. Tapi berarti kalau nggak ada Ki akan ada keunggulan kuantitas dong dari Akihoshi. Demi bisa ngedapetin ke arah turtle, tapi ingat karena ini assassin. Oke, super lock-nya hampir saja tadi membuat sebuah momentum lebih untung. Dengan quad shadow yang cepat dan juga turtle berhasil didapatkan dan sekarang ada Rem yang langsung terpop up saja di area tersebut dan Dominator. Dikeluarkan super lock jadi korban dan Ki mau tidak mau harus pergi. Ya sayang banget ya, satu pemain harus dihilangkan tapi dibalesin dong implosionnya langsung aja dikeluarkan Tempest of Blade. Tapi sekarang dengan ejector dia masih berusaha untuk bisa kabur hanya saja.
Begitu banyak tadi. Hal yang membuat dirinya pun langsung berhasil lagi diamankan. Dan sekarang Blazing Duel langsung dikeluarkan. Satu wave berhasil didapatkan. Mereka akan kembali lagi menuju ke arah landingnya. Harus mulai menurunkan temponya. Karena itu cukup ya untuk pertukaran antara kedua belah tim. Dan sejauh ini memang dari Bigetron Alpha bisa ngedapetin gold yang lebih unggul. Dan dari seorang Kia akan terlihat. Oke, Ki-nya langsung diikutin. Shadow Kill langsung dikeluarkan. Ki-nya masih berhasil mundur lagi. Tapi ternyata tidak. Untuk waktu yang lama. Buat Shadow Phantom Shuriken yang begitu baik. Ya, Coach Shadow-nya masih nempel ya di tubuh dari Ki, jadi sangat wajar untuk dikejar kembali. Point kill yang akhirnya didapatkan oleh Setsujin membuat kali ini Hunter Strike mungkin akan menjadi senjata yang mematikan sekali bagi Hayabusa. Eman sudah memiliki Starlim Sight, jadi early game-nya masih cukup diungguli juga. Skylar bahkan mengejar ketertinggalan level. Wah dong, langsung di ejector dikeluarkan begitu saja Eman. Masih berhasil bertahan Eman. Wah, ada 3 pemain sih. Jadi memang harus memanggil bala bantuan dari Bigetron Alpha. Untungnya ada Ki, ada Moreno, dan bahkan sekarang dengan kehadiran dari seorang Super Ken yang udah mulai terpantau juga, Araki Hoshi harus sedikit menahan lagi agresifnya mereka di dalam game kali ini. Wah, didorong, didekatin biar agar sedikit riweh tuh Parmin. Ya biar nggak di-freeze juga kan, karena Skylar jadi unggul secara level sih gara-gara tadi. Turtle yang pertama membuat mereka jadi unggul di Super Ken. What? Super Ken? Tidak sempat Super Ken. Langsung menghilang Super Ken. Ciluk bah. Langsung menghilang dan sekarang pertempuran akan kembali terpecah. Kenapa? Karena sekarang final slash-nya dikeluarkan kembali. Dairennya ditarik tapi Dairennya masih berhasil bertahan sejauh ini dengan satu flicker yang dimiliki. Dan Dairennya berhasil pergi ke tempat yang berbeda. Namun Didok menjadi korban pula dan juga sekarang pergerakan dari Rin. Saya mau ditarik kembali ke Rinsnya berhasil diamankan dan berhasil lah sudah. Sayang banget Didok dan Rin kali ini. Tapi masih berlanjut loh, masih berlanjut sih. Timer tadi dikeluarin lagi Setsujin untuk masih selamat. Masih coba untuk dipaksa lagi ya, tapi ini jadi pembalasan yang bagus banget dari Bigetron Alpha setelah mereka mendapatkan pressure, mendapatkan kejutan bagi seorang Super Ken. Wah ini kalau dapat purple buff bakal untung banget, tapi untungnya hanya Turtle saja yang jadi trade. Itu kalau bakal dapetin purple buff itu pembalasan yang kayaknya nggak diniatin sih. Tapi tiba-tiba untuk sekarang di area gold lane jadi imbang. Eman pun unggul secara EXP, tapi pressure-nya masih tetap kalah karena Skylar clear power-nya dia masih punya juga. Dan untuk team fight selanjutnya, apa yang bakal di-build sama Araki Hoshi? Karena mereka punya idok, mereka punya ejector untuk menculik satu pemain dari Bigetron Alpha dan memisahkan mereka dari team fight berlima. Tapi jangan sampai salah lempar, karena kalau idok ngelempar Tigreal, wah itu malah bakal menjadi malapetaka buat Araki Hoshi. Jangan sih, jangan ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Berbahaya soalnya. Masa Tigreal ya Dek ya, aduh Dek. Ya makanya jangan sampai salah target. Kalau Super Look kayaknya oke. Ya, kalau Super Look kayaknya masih bisa ya untuk bisa dikasih efek sih. Tapi kalau Impulsion malah jadi kerepotan untuk Araki Hoshi sendiri. Jadi bumerang. Iya, idok nih kalau sampai nanti salah lempar bahaya juga. Ya tapi Dominance Ice mungkin next item dari idoknya juga. Dan sekarang kalau kita lihat dari pattern farmnya, Skylar masih mencoba untuk farm 2 lane. Karena dia tahu dia ketinggalan nih sama Eman. Eman dapetin platingan gold banyak banget di area bottom lane. Jadi buat sekarang Eman juga unggul 1 item di atas dari Skylarnya. Tapi lagi-lagi rotasi tidak bisa berhenti. Dan Araki Hoshi memang mencari di mana mereka bisa mendapatkan pick off, itu artinya mereka bisa mendapatkan winning condition mereka. Skypiercer Setsujin. Dari 2 kill yang didapatkan, mulai sekarang dia akan nabung stacknya untuk bisa mendapatkan threshold HP dengan instant kill yang lebih mudah lagi. Nah itu di tengah nih, Super Ken udah punya Thunderbelt juga, udah cukup tebal juga. Itemnya lagi loh, Thunderbelt lagi. Thunderbelt lagi. Oke, tapi dari minimap kita lihat ada sedikit perselisihan dan juga benturan yang terjadi di area dari Turtle kah? Karena sekarang Ki sendirian, akan kakinya langsung mau dikejar dan juga Blazing Duel langsung dikeluarkan. Tapi Skylarnya Skylar ditungguin kah? Tapi Skylar masih berusaha untuk bisa membuat dirinya aman di dalam rebutan. Dan Skylar satu terakhirnya, akankah Skylarnya berhasil langsung diamankan? Dan benar saja Skylar langsung makin dengan sangat cepat. Dan sekarang Netherlandnya dikeluarkan pula, Dairen yang bergabung. Dan sekarang Dairen yang berubah siap untuk bisa mengatakan damage kembali. Namun Idok ada di bagian belakang, Idok yang belum bisa melakukan apapun. Dan juga untuk Riz dikejar tapi habisan, Setsujin akan langsung pada berbeda. Dan sekarang Riz menjadi korban pula. Dan mereka terwipe out. What? Wipe out? Iya ya, tapi ada solo kill juga yang terjadi tadi di area mid lane. Kalau mungkin teman-teman miss in action. Karena Super Ken ternyata mampu untuk melakukan takedown terhadap Setsujin yang Setsujin kebetulan belum mengeluarkan shadow kill-nya. Wah, tapi dari Bigetron Alpha berarti ngedapetin keuntungan yang sangat amat besar. Gak cuma dari segi eliminasi, tapi dari segi objektif pun. Termasuk ke arah orange buff. Ini melimpah jatuh ke Super Ken. Wah ini melimpah banget sih. Lihat gold lead-nya langsung 3.000 bahkan bisa menuju ke 4.000 setelah Turtle yang ketiga ini didapatkan. Counter attack yang begitu tajam dari Bigetron Alpha.
Dan targetingnya mereka shutdown Skylar-nya dulu. Tumbang 2 kali dengan hero power. Dan sekarang mereka harus menemukan jawaban gimana caranya bisa memberikan farming priority terhadap Skylar. Untuk bisa mengejar ketertinggalan level dan juga item. Oke, dengan waktu yang cukup singkat nih mereka harus cari jawabannya. Gimana caranya untuk bisa menahan dari Big Hero Alpha yang benar-benar jadi galak banget sekarang. Karena akhirnya Emannya udah mulai bisa join karena team fight 2-0-4 bagi seorang Harriet di menit yang ke-8. Ini akan ngebuat dia secara itemization pun sudah sangat siap. Iya, dan apalagi jangan lupa ya, tadi dia udah selesai dengan Feather of Heaven. Next item, wow. 3 Magic Wand, Holy Crystal on the way. Sudah pasti Holy Crystal. Udah pasti Holy Crystal ini akan membuat magical damage-nya akan makin meledak dan mau nggak mau Magic Defense. Oke, di depan yang lain key-nya dari Conceal dan memberikan efek kejutan ke arah beberapa player. Tapi juga sekarang langsung dibanting begitu saja. Key sudah menerima bagaimana. Dua umpan lambung yang langsung dikeluarkan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Arkeosi. Dan sekarang malah menimbulkan sebuah kerusuhan untuk tim mereka sendiri. Seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi, jangan sampai melempar ke arah Tigreal. Iya. Jangan ya Dok ya, tapi beneran dilempar. Bener sih dilempar ke turret untuk nambahin dari segi damage-nya. Tapi ada temennya di sana. Iya. Dan itu membuat Impulsion akhirnya bisa connect karena 2 pemain sekaligus. Mereka harus kehilangan 2 pemain dalam kondisi yang sudah tidak sangat baik. 7.000. Perbedaan gold yang terasa. Thanks to Moreno ya, tadi Netherrealm-nya pas banget. Dan dia cuma nungguin di batu biar dia nggak bisa diapa-apain sama Sutsujin kan. Jadi Netherrealm-nya akan lama banget durasinya dan ini yang membuat mereka unggul. Gak cuma dari 4.000 Pak Pulung, langsung 7.000 bahkan sekarang. Dan Evan, kayaknya mereka perlu banget untuk cooling down sedikit, membuat split push dulu. Karena kalau team fight-nya diladenin terus, Big Hero malah makin seneng. Wah, susah sih ini kalau mau dipaksa team fight lagi ya. Karena posisi dari seorang Super Cat juga sudah mulai bersiap-siap di sana. Yang lain recall di tanah, dia di dinding. Curang Beda ya? emang Link. Beda Nyalanya level. udah kayak gapura dia di situ. Dan itu yang jadi tantangan sendiri juga buat Arke Hoshi. Gimana caranya untuk ngebuat Sutsujin dalam posisi yang lebih nyaman. Karena kan tadi kita udah ngeliat ya, Skypiercer ini diambil. Jadi kalau misalnya nggak bisa digunakan dengan baik, wah jadi rugi besar nih satu slot item. Iya, nggak ada point kill yang tercipta semenjak Sutsujin mengamankan Skypiercer. Ya. Ini membuat dominasi dari RRQ kayak ter-shutdown semenjak tadi 4 point kill didapatkan dan bahkan sekarang semakin jauh lagi Bigetron Alpha leading the gold 8.000 bahkan. Purple buff. Ini kayaknya mendingan dilepasin dulu ya kan, dibandingkan mereka perang di purple buff dan itu malah menjadi teritorial buat Key dengan Implosion. Wah, dilemparin tuh. Oke. Moreno Purify-nya sudah terpapar. Oke, dan ini jauh head pertama di season ini memang setelah terakhir itu digunakan oleh Key di season 11. Buset ya. Udah cukup lama ya. Udah lama banget. Key lagi. Itu Penetrate-nya gak kena tadi ternyata. Tapi cooldown-nya cepat masih aman Pak Pulung. Mungkin menunggu Lord dulu dan ngelakuin push dari dua lane yang berbeda. Endless Battle dari Super Ken. Dia udah punya Thunderbolt, dia juga udah punya True Damage dari Endless Battle. Dia bermain dengan True Damage berarti harusnya Super Ken sekarang lebih susah buat di take down. Ya, dan ini ngebuat dari Hoshi juga harus lebih berhati-hati. Kalkulasi harus sangat amat tepat. Karena mereka sebenarnya punya area of effect yang cukup besar juga untuk bisa menjaga high ground mereka dengan Lord yang akan masuk dari bagian mid lane. Oke, Lord akan bertamu. Masih ada Dairon. Akankah mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu play tapi bangsat. Begitu indah momentum tadi yang diciptakan oleh pemain dari begitu dapat membuat langsung saja kehilangan dua player dari Arkeosi. Dairon masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya masuk ke dalam satu base untuk bisa mengejar dia lagi tapi tidak untuk utamanya karena sekarang itu ada apa? Menutup gap ini untuk kepedakan mereka 2-1. Sang robot merah again and again menghancurkan kastil kerajaan. Konstruksi yang sedang